tidak ada tidak ada apa tuh motivasi lain, nggak ada. Waktu itu simply diajak teman. Tapi karena kemudian uang saya sudah di situ, mulailah saya jadi pengen tahu dong. Ketagihan. Iya, ya mau jadi penasaran lah. Awalnya mungkin penasaran kali ya, gitu kayak uang saya kan di situ nih. Misalnya saya masukin angka $1.000, besoknya Ya, ya. tiba-tiba jadi 1.100. Kenapa nih? Apa Kok yang enak? terjadi? Terus besoknya lagi mungkin drop jadi $900. Kayak, Ya, kok uangku berkurang, ada apa nih? Gitu. Nah, dari situ mulai banyak membaca, mulai banyak tahulah gitu tentang financial knowledge, pengetahuan tentang keuangan itu seperti apa. Awalnya sih simply dari situ aja sih dulu. oke. Mungkin ini satu pertanyaan, tapi rapid fire question ya kok. Kalau di dunia ini hanya ada dua aset instrumen investasi, saham sama cryptocurrency, Koko pilih mana? Saham, definitely. Oke, saham ya. Nah kok, Yes. kalau misalnya di SGX Singapura, Bursa Singapura, atau di DJI US, itu bisa short sell nggak sih kok? Kalau misalnya bisa short sell pun, kalau bisa, itu seberapa parahnya dan juga seberapa sering ambil posisi di short sell? Kalau misalnya kita mau short sell, itu kita bisa melakukannya dengan berbagai macam metode. Oke, okay? Oke, Salah satu metodenya, of course, dengan cara, di sini ada yang namanya kontra. Apakah di Indonesia ada? Saya kurang kurang tahu. Jadi kontra kontra itu adalah, kurang lebih tidak. kontra itu jadi basically adalah kita pasang posisi, tapi dalam hari itu juga kita harus tutup posisi kita. Be it Oke. long or short, be it buy or sell, itu kita harus pada pasang posisi, tapi hari itu juga harus stop. Di SGX di Singapura itu juga itu umum terjadilah kontra, gitu ya. Kalau di US itu karena US itu adalah market yang sangat mature, jadi kita di sini kan punya namanya stock market, bursa saham. Tapi ada derivatifnya, ada turunannya yang namanya options market. Mungkin para baby di sini familiar dengan options market, call and put, you know, call and put. Jadi call option, put Iya, ya, option. Nah, put salah option. satu cara untuk short market ya of course memakai put option. Jadi just you buy put option. Jadi ya ketika marketnya turun, ya you will make a lot of money. Atau another thing that I know will be we are using contracts atau futures. Jadi dalam hal ini contracts dan kita bisa leverage contracts ini mungkin sampai 10, 20 sampai 100 kali pun bisa di US. Di Singapura, basically di SGX generally they will limit to certain level kayak mungkin cuma 5 times atau mungkin cuma 10 times kalau di Singapura. Almost unlimited untuk leverage. Oke, I see. Ya, 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 ya. Kalau Bro Kenny sendiri nih, lebih suka top down approach atau bottom up approach? Kenapa? Aku bilang dua-duanya ya, karena begini, buat aku top down approach itu untuk melihat dari makroekonomi. Karena buat Ya, aku betul. macroeconomy it will change the whole situation. Contoh, kalau misalnya nih tiba-tiba ada announcement, ada pemberitahuan dari US market, dari Federal Reserve Central Bank kalau kita akan menaikkan suku bunga sebanyak 2%. Itu top down itu. Jadi Hmm. makroekonominya berubah, nanti ke bawahnya semua company-nya juga akan berubah. Ya kan? Tapi itu biasanya, saya bilang mungkin more than 50% of the time, usually it will be macroeconomy top down. Tapi kalau misalnya kemudian kita melihatnya di specific company level, ya of course kita harus melihatnya lewat bottom up. Contoh, misalnya kita melihat earnings, corporate earnings, company earnings-nya seberapa, dan kemudian seberapa signifikan impact-nya corporate earnings ini ke the whole economy in general, atau mungkin at least the whole industry in general. Kalau saya boleh kasih contoh, misalnya, contoh ya, 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 uh, sure, sure, sure. Apple, Apple earnings.
Kalau misalnya kita ngomongin tentang bottom up, we should know, I mean all of us should know about financial statements and how to read these financial statements. So for example, we are talking about the Apple's balance sheet, for example. Kita lihat dong, asetnya berapa, liability-nya berapa, equity-nya berapa, retain earnings-nya berapa. Dan dari retain earnings itu, kemudian kita bandingkan dengan their peers, dengan Apple's peers, competitors-nya itu seperti apa. Kalau misalnya ternyata competitors-nya itu kira-kira mirip, earning-nya bagus, artinya apa? Oh, artinya perhaps ya, the whole sector, the whole industry, atau mungkin kayak hardware sector, itu doing well. Dan karena itu kemudian kita naik lagi. Kalau misalnya memang the whole sector is doing well, apakah mungkin purchasing power also doing well? Kalau purchasing power is doing well, apakah mungkin GDP is doing well? Kalau GDP is doing well, then the whole economy is doing well. Jadi itulah bottom up approach. Kita lihat dari earning company dan kemudian kita bandingkan dengan beberapa peers in their own benchmark. Tapi more likely than not, saya bilang usually ya it will be top down approach karena biasanya makroekonomi lah yang akan menentukan seberapa impact-nya, significance-nya dari dari certain stocks ini gitu. Oke. Kok ini ada pertanyaan nih kok dari Andrew Jatmiko. Setauku ada SPDR Gold, ini fungsinya apa dan apa bisa jadi patokan pergerakan emas, dia bilang gitu kok. Yes, jadi SPDR Gold seperti saya bilang tadi, S&P itu punya banyak sekali sektor dan subsektor, dan salah satunya seperti yang Ko Andrew bilang gitu, SPDR Gold. Oke, SPDR Gold, nah sekarang pertanyaannya adalah SPDR Gold ini komposisinya apa? Itu dulu yang kita harus jawab. Jadi SPDR Gold itu komposisinya adalah company-company yang related with gold and most likely they are gold miners. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita melihat gold miners are doing well, berarti artinya adalah gold price is doing well, is doing okay. Jadi mungkin ya aku bisa bilang yes, SPDR Gold will be a good benchmark, will be a good indicator untuk pergerakan harga gold. Of course, yes. Aku sih juga yes kok. Tapi of course kalau misalnya mau melihat harga gold, ya lihat aja ininya, lihat aja ya of course satu harga ini ya gold in general ya. Terus yang kedua mungkin lihat harga ini, misalnya contoh ya, gold itu nggak akan bergerak sendirian biasanya. Gold itu akan bergerak biasanya dari ada hubungannya dengan USD, for example. Ya, USD. Generally ya, I mean ini in general movement, USD and gold are moving in opposite direction generally. Jadi sekarang ini gold kan lagi rendah, ya simply karena USD-nya lagi tinggi banget kok. Itu satu. Tapi pernah jalan selaras kok. Generally it will moving in opposite direction, tapi of course yes pernah juga, tidak mungkin nggak, pasti ada waktunya di mana mereka jalan barengan, terutama ketika misalnya ya inflasi lagi tinggi banget atau mungkin akan terjadi resesi. Usually USD will be going up, gold will also be going up. Jadi di sini itu apa ya, saya bilang sulit untuk menentukan satu sektor atau mungkin satu company dan kemudian kita hanya fokus ke satu itu aja, itu nggak bisa. Karena untuk capital market, based on my experience, you must be well-rounded. You must know a lot of affairs, current affairs, economic affairs, political affairs, in order for you to determine, in order for you to make an informed decisions, basically, about this capital market. I see. Dan juga mungkin kalau misalnya saya boleh lanjutkan sedikit lagi untuk lebih teknis. Boleh. Seperti tadi bilang, sekarang pertanyaannya begini, SPDR Gold atau harga gold in general, mana yang lebih duluan? Ya saya bilang mungkin it depends, tapi most likely it will be harga gold duluan. Kalau harga goldnya tiba-tiba turun drastis, ya we can be mostly assured kalau SPDR Gold will be down as well.
Hmm. Jadi itu selalu semua punya causal effect, punya sebab akibat, causal effect lah basically. Jadi jangan dipisah, kalau bisa jangan dipisah-pisahkan ketika kita membaca suatu event, suatu incidents di dalam capital markets. Good insight banget ya dari Ko Kenny. Mungkin ada pertanyaan yang serupa lagi sebelum kita lanjut. Kita serahkan ke Floor dulu. Floor, gimana Floor? Tapi so far di sini cukup mengerti ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna lah gitu untuk para baby, untuk those of you on the floor, supaya minimal mendapatkan banyak lebih informasi dan insight lah gitu. Oke, ini ada Sure lagi. kok, karena ini bakal kita highlight juga. Iya. Kok Ken, in terms of investment, do you prefer buy physical, sorry, Do you prefer to buy physical gold or paper gold? yeah, Ya, physical gold or paper gold, ya, betul. Oke, untuk gold sendiri, ya pertama, if you are buying gold, basically you just simply buy, physical gold itu kita ngomonginnya gold bar atau mungkin Ya, gold gold bar coin ya, gold batangan lah atau ya. mungkin apapun itulah ya. Jadi yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat gitu. Sedangkan kalau paper gold, ya simply ya itu cuma paper. Of course harganya sesuai dengan harga market sekarang. Aku bilang personally ya, buat aku ya, aku lebih suka paper gold. Why? Karena, I mean, you can imagine how difficult it is untuk membeli physical gold in the first place. Satu, you will have a liquidity risk. You have a liquidity risk. Karena, dan biasanya ketika kita ngomongin tentang liquidity, the spread, the bid and ask spread will be wider. Setuju dengan saya? Kalau misalnya market itu very liquid, the bid and the ask spread will be closer. Jadi kita harus melihat kita ini sukanya apa gitu. Kalau misalnya aku sebagai investor yang cepat, investor yang trader yang maunya itu cuma cari cuan lah gitu. Pergilah ke paper gold karena di situ kamu jual belinya mudah sekali dan juga apa ya, cepat, mudah, dan udah cuma paper aja. Cuma yang pasti kamu harus tahu paper gold ini harganya berapa, belinya kapan, jualnya kapan. Tapi when you are talking about very long investment, I mean you are talking about 50 years kind of investment and you don't mind untuk pegang gold, taruh di rumah, dan kemudian kamu bisa pegang, kamu bisa ya udahlah, silahkan gitu. Tapi ya as I mentioned earlier, it will be very hard. Satu, susah untuk beli gold bar itu. Yang kedua, ya, gold bar itu tidak sekedar dibeli di pinggir jalan loh ya. Gold bar itu kamu harus punya sertifikatnya, kamu harus certified by who, there is a certain papers, dan kemudian ketika kamu mau jual lagi, wah susahnya minta ampun. Jadi as I mentioned earlier, kalau jualnya susah dan maybe ya lagi BU nih, lagi ada kebutuhan apalah gitu, atau maybe you have another very golden opportunity elsewhere dan kamu harus liquidate this your physical lagi FOMO banget tuh ya kok ya. Ya susah banget lah gitu. Jadi mending kalau di paper, kalau enggak kita belinya di aplikasi gitu ya kok ya. Kayak misalnya kalau di Indonesia itu ada kayak Bukalapak atau Tokopedia, dia jual gold juga di dalam aplikasinya. So we can buy choose salah satunya aja gitu untuk pegangan kita lah istilahnya ya. Yes, kalau dia ya. Tapi of course sekali lagi dicek ya apakah benar gold papernya itu benar-benar intrinsic value-nya benar-benar ada. Maksudnya jangan sampai orang lah we trade buy and sell gold paper, tapi ternyata ketika itu cuma so-called misalnya cuma terjadi scam, karena hal ini banyak terjadi di India. Some people cuma bilang aja, I'm a dealer, I'm a broker untuk gold paper. People start to buy, and actually they are just buying papers.